Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Introduction to Theory of Computation. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama adalah teori komputasi, kemudian mesin Turing, komputasi, kemudian komputasi modern. Nah, teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Ilmuwan komputer atau computer science bekerja sama dengan abstraksi matematika yang dinamakan model komputasi. Model yang paling umum digunakan adalah mesin Turing. Nah, kemudian apa sih itu mesin Turing? Nah, mesin Turing ditemukan oleh Alan Turing. Nah, Alan ini mengimplementasikan konsepnya pada sebuah mesin yang diberi nama Turing. Nah, model komputasi pada mesin Turing disebut akhirnya digunakan menjadi model komputasi pada mesin komputer. Selanjutnya, pada mesin Turing terdapat pita sebagai sel-sel penyimpanan yang dapat membuat informasi dalam jumlah state tidak terbatas dan dapat diakses pada bagian manapun dari pita. Terdapat head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input, melakukan penulisan ataupun mengubah isi dari pita tersebut. Kemudian dalam mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan jumlah state sebagai memori. Nah, pita sebagai memori sekunder dan fungsi transisi sebagai program. Mesin Turing digunakan sebagai model yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Kemudian ada komputasi. Nah, komputasi adalah langkah-langkah untuk mendapatkan hasil fungsi dari input yang diberikan segala sesuatu yang dapat dikomputasi dengan mesin disebut computable. Hal ini membentuk teori komputabilitas atau menyatakan kebalikan, yaitu menunjukkan apa yang tidak dapat diselesaikan dengan komputasi atau non-computable function. Komputasi yang sangat erat hubungannya adalah dengan algoritma. Tentunya seperti input, proses, output, dan lain sebagainya. Kemudian ada komputasi modern. Komputasi modern memiliki ciri sumber daya yang disediakan bersifat heterogeus atau terdiri dari beberapa jenis perangkat keras seperti sistem operasi serta aplikasi lainnya. Komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth beragam. Komputer maupun jaringan tidak terdedikasi bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Nah, kemudian ada problem solving of modern computation. Di sini ada akurasi atau floating point, kemudian ada kecepatan atau hertz, problem volume besar dan modeling dan kompleksitas. Nah, akurasi ini adalah tipe data floating yang point memiliki range penyimpanan numerik yang besar sehingga dapat digunakan oleh komputer untuk melakukan komputasi yang akurat. Nah, kemudian ada kecepatan atau hertz. Komputasi harus dapat dilakukan dalam waktu yang tepat ketika mengolah suatu data sehingga perlu metode kecepatan untuk mengolah penghitungan dalam waktu yang singkat. Problem atau volume besar. Data yang besar dapat menjadi masalah jika ada yang terlewat. Digunakan metode Dolce atau paralel pada komputasi modern untuk menangani masalah volume yang besar. Kemudian ada regular language. Bahasa regular language adalah penyusunan ekspresi reguler atau ekspresi reguler itu terdiri dari kombinasi simbol-simbol atomik menggunakan tiga operasi, yaitu katenasi, alternasi, dan repetisi atau closure. Pada kasus scanner, simbol-simbol atomik adalah karakter-karakter di dalam program sumber. Dua buah ekspresi reguler adalah ekuivalen jika keduanya menyatakan bahasa yang sama. Nah, kemudian ada notasi ekspresi reguler. Yang pertama ada superscript, yaitu berarti bisa muncul, bisa juga tidak berhingga, atau ini 0 min n. Kemudian ada superscript plus, berarti minimal munculnya satu kali, satu min n. Nah, plus berarti union atau bisa diganti dengan notasi U, ya biasanya ada himpunan itu gabungan. Nah, kemudian ada titik, berarti konkatenasi biasa tanpa ditulis titiknya, misal AB sama dengan A titik B, A dot B. Kemudian ada regular language. Nah, operasi regular katensi concatenation adalah penyambungan dua buah string, diberikan string ABC dan 123 dan ini semua. Nah, concatnya itu atau penggabungannya adalah x dot y sama dengan xy, maka hasil gabungannya itu karena string dia akan menambahkannya ABC 123. Kemudian ada x abc. Nah, a adalah himpunan dari cat dan dog, dan b adalah host. Nah, jika a dan b di concat, maka jadinya cat host dog host. Nah,
Jadi ini cut dengan host, doc host. Kemudian ada lagi seperti ini. Nah, ini bersifat asosiatif. Nah, kemudian ada operasi regular alternasi. Alternation adalah pilihan salah satu di antara dua buah string. Contohnya alternated x, y. Ini adalah penggabungan string atau. Nah, tiga sifat algebra operasi alternasi bersifat komutatif. Operasi alternasi bersifat asosiatif. Dan elemen identitas alternation adalah dirinya sendiri. Sifat distributive conclusion terhadap the alternation. Kemudian operasi regular repetisi. Repetisi memperbolehkan ekspresi dari konstruksi yang diulang beberapa kali. Terdapat beberapa kali contohnya, terdapat dua operator yang digunakan, yaitu superscript plus dan superscript bintang atau kali. Buat letter ini menyatakan sebuah kata terdiri atas satu atau lebih huruf. Nah, bintang ini akan menyatakan nol atau lebih di huruf-huruf, dan sebuah kata harus paling sedikit memiliki satu huruf sehingga kita menggunakan tanda plus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.